biasanya gejala dari leukemia itu seringkali tidak spesifik ya, jadi agak sulit membedakan di awal-awal. Nah, gejala leukemia tadi mirip dengan gejala-gejala lainnya. Contohnya pada saat tubuh seringkali lemas, kemudian penurunan daya tahan tubuh itu muncul pada saat kondisi influenza atau infeksi-infeksi lainnya. Jadi memang tidak secara signifikan terlihat pada kondisi awal. Namun ada beberapa gejala yang lebih umum terlihat pada leukemia. Ini adalah kelelahan yang disebabkan karena produksi sel darah merahnya turun atau anemia tadi ya. Karena anemia terjadi, sel darah merah yang seharusnya menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh itu mengalami penurunan yang diakibatkan oleh produksi sel darah merah yang turun, atau nama lainnya adalah anemia. Nah, pada anemia tadi harusnya oksigen dihantarkan seluruh tubuh oleh sel darah merah, tapi tidak maksimal karena sel darah merahnya tidak tercukupi. Nah, leukemia juga bisa menyebabkan demam secara terus-menerus, seringkali berkeringat di malam hari. Ini mirip-mirip juga ya dengan gejala infeksi, contohnya TBC. Nah, bisa juga adanya hilang nafsu makan atau penurunan berat badan secara drastis, mendadak. Ini bisa terjadi pada leukemia. Bisa juga terjadi penurunan trombosit akibat dari leukemia tadi, sehingga tiba-tiba muncul perdarahan seperti sering mimisan atau sering muncul memar beranak merahan atau kebiruan itu dengan mudah tanpa adanya trauma terlebih dahulu. Bisa juga mungkin tiba-tiba gusinya berdarah, itu seringkali terjadi berulang tanpa penyebab yang jelas. Nah, infeksi juga sering terjadi ya karena produksi sel darah putihnya juga tidak normal atau abnormal. Nah, itu membuat seseorang pasien lebih rentan terkena infeksi dan seringkali sulit untuk sembuh. Karena jika pun sembuh mungkin bisa muncul lagi infeksi yang lainnya. Bisa juga terjadi pembengkakan kelenjar getah bening, pembengkakan hati atau hepar, juga limpa. Nah, itu biasanya menimbulkan rasa nyeri dan kurang nyaman pada perut. Gejala spesifiknya sebenarnya sulit dibedakan ya dengan penyakit lainnya karena sebagian besar tandanya mirip-mirip seperti yang tadi sudah disampaikan. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apabila ada muncul tanda dan gejala seperti tadi, apalagi gejalanya timbul secara berkelanjutan atau terus-menerus. Untuk mendiagnosis dari kanker darah atau leukemia, dokter biasanya akan melakukan beberapa langkah. Nah, dokter ini tentunya akan memperhatikan apakah ada keluhan yang seringkali muncul dalam jangka waktu yang lama. Apakah gejala-gejala yang timbul, kemudian riwayat kesehatan sebelumnya, pernah menderita penyakit apa, riwayat kesehatan di keluarga. Lalu akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui apakah ada kelainan lain. Contohnya pembesaran kelenjar getah bening, pembesaran hepar atau limfa tadi. Nah, lalu selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan tes darah lengkap untuk mengidentifikasi jumlah sel darah. Apakah ada jumlah sel darah yang abnormal? Contoh, ada peningkatan sel darah putih atau leukositosis yang tidak normal. Kemudian ada juga penurunan dari trombosit, bisa juga anemia atau penurunan dari sel darah merah. Nah, bisa juga dilakukan biopsi sumsum tulang. Nah, sampel dari sumsum tulang tadi bisa jadi diambil dari bagian panggul atau bisa juga bagian lainnya, kemudian diperiksakan di laboratorium. Nah, tes ini bisa membantu dokter apakah ada kelainan dari sumsum tulang, di mana di sumsum tulang itulah akan dibantu produksi dari sel-sel darah merah, sel darah putih, dan juga bagian sel darah lain di dalam tubuh. Tes ini dilakukan untuk mengetahui diagnosis yang jelas. Nah, untuk menangani leukemia secara efektif memang harus dicari tahu jenis dari leukemia itu sendiri, terutama untuk jenis leukemia yang bersifat agresif. Contohnya, leukemia mieloid akut atau AML ya, ada juga leukemia limfoblastik akut atau ALL. Dengan mengetahui jenis dari leukemia tadi, akan dilakukan terapi yang lebih spesifik tergantung dari jenis leukemianya tadi. Pengobatan kanker darah atau leukemia tergantung pada jenisnya, berapa stadiumnya, berapa usia pasien, dan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Ada beberapa terapi yang bisa digunakan. Yang pertama tentunya kemoterapi. Kemoterapi ini paling umum ya digunakan untuk leukemia, karena kemoterapi merupakan terapi yang menggunakan obat-obatan yang kuat untuk membunuh sel-sel kanker tadi dan juga yang ada di dalam sumsum tulang. Bisa juga dilakukan terapi radiasi. Nah, ini bisa digunakan untuk menghancurkan sel-sel leukemia. Nah, terapi ini juga bisa digunakan, yaitu transplantasi sumsum tulang. Namun harus digunakan dari sumsum tulang yang memang sesuai. Contohnya adalah pada sumsum tulang saudara kandung. Terapi transplantasi sumsum tulang tadi adalah salah satu pilihan yang bisa digunakan apabila terapi sebelumnya tidak menunjukkan respons yang baik terhadap penyakit leukemia.
Nah, selain itu ada juga terapi yang lebih spesifik untuk sel target dari sel kanker tadi. Apabila mengalami keluhan yang sudah disebutkan tadi atau sudah didiagnosa menderita leukemia, tentunya harus konsultasi dengan dokter agar teman-teman tahu apa sih terapi yang paling tepat untuk tata laksana dari penyakit leukemia ini.